mislu hadil unsayain. Ini yang paling dekat kan itu ya anak. Paling dekat ke arah bawah itu anak. Paling dekat ke atas bapak sama ibu. Bapak dulu ya. Bapak itu 1/6. Kalau mayit punya anak laki-laki, punya anak perempuan, dapat bagiannya 1/6. Nih. Ibu juga 1/6. Kalau bapak, kalau tidak ada anak dan ahli warisnya hanya bapak dan ibu saja, itu bapak jadi asobah. Bapak jadi asobah, ibu dapat 1/3 dari harta, sisa harta itu. Sisa harta sama dengan seluruh harta karena tidak ada ahli waris yang lain. Anak tadi anak laki-laki. Kalau ahli warisnya cuma anak laki-laki, ya asobahnya ya semua harta jadinya. Kan gitu ya, reneng liane. Seorang bapak meninggal atau ibu meninggal, mayit itulah ya, mayit meninggalkan anak. Anaknya cuman anak laki-laki saja, 1, ya sudah, hartanya dipakai kabeh. Tidak kemana-mana, memang cuma dia ahli warisnya, gitu ya. Kalau ada cucu pun, cucu tidak dapat karena kaling-kalingan anak, terhalang oleh anak. Ya. Di bapak asobah bila tidak punya anak. Kemudian suami, ini halaman kita nih, halaman 4 halaman 4 kolom kiri, ikhtisar awal itu ya, ikhtisar awal. Suami itu bagiannya cuma separuh dan 1/4. Suami bagiannya kalau nggak separuh 1/4. Separuh kalau mayitnya tidak meninggalkan anak, 1/4 kalau mayitnya meninggalkan anak. Punya anak, mayitnya sekali lagi ya, mayitnya bukan dirinya, bukan yang suami ini enggak. Mayitnya punya anak, maka si suami mendapatkan 1/4. Kalau tidak punya anak mayitnya, baik pernah punya terus mati lebih dulu atau memang tidak punya, gitu ya. Nanti anak atau duwe anak ning wis meninggal sebelum mayit, belum dia mati, anaknya sudah meninggal, itu hakikatnya tidak punya anak. Karena ahli waris niku guys, yang dikatakan ahli waris adalah orang yang masih hidup, anak atau bapak atau siapa yang masih hidup ketika si mayit ini mati. Itu jenenge ahli waris. Dia tahu dia anak 10, saya karek 5 ya, ahli warisnya 5 berarti gitu loh. Nah sing biyen mati dhisik kok. Ya enggak no, gitu loh ya. Jadi itu suami. Kalau istri itu bagiannya 1/4 dan 1/8. 1/4 bila mayit tidak punya anak, 1/8 bila mayit punya anak. Jadi kalau suami setengah 1/4, nah istri itu 1/4 saprowolu, gitu loh. Gitu ya. Jadi kembali ke depan lagi, anak, bapak, ibu, suami, istri, ini kan yang paling pokok ya. Suami itu yang nyamping, anak itu yang ke bawah, bapak ibu itu yang naik ke atas ya. Pokok itu. Kalau ibu, ini kan bapak sekaligus ibu ini juga di blok ini bapak dan ibu gitu ya. Ibu 1/6, bapak 1/6 kalau punya anak. Kalau tidak punya anak, maka artinya 1/3, itu 1/3 sisa, 1/3 harta bapak, sisanya sisa hartanya semuanya berapa? Untuk bapak, 1/3-nya untuk ibu. Ya, jadi prakteknya jadinya bapak 2/3. Gitu ya. Terus suami itu setengah dan 1/4. Bisa setengah, bisa 1/4. Tidak mungkin yang lain, tidak mungkin, guys. Nek lain untuk 1/4, ya setengah. Nek istri, nek lain untuk 1/4, ya saprowolu, gitu loh. Itu saja ya. Ini pokok yang penting dulu, nanti kita baru garap soal-soal ya, soal-soal yang ditulis oleh masing-masing dari kita. Jadi nanti sekali lagi, kemarin kita sudah sepakatan, yang dianggap mati kita ya. Kita di sini dianggap mati, terus istri atau anak-anak kita atau ada ibu atau bapak dapat bagian berapa masing-masing ya.
Monggo sinten iki? Saking Mas Nur Wahid sik men. Situ nggih, digeser ke situ. Monggo silahkan tuliskan soalnya. Dengan nulis soalnya nanti biar dikerjakan. Ini. Diri sendiri saja ya, jadi contoh, mungkin gampang. Ye, silahkan. Silahkan dikerjakan ya, karena saya harap. Ada yang mau mengerjakan, langsung ke depan, monggo. Langsung digarap temen-temen nggih saged. Siapa mau naik ke depan? Salah untuk napa-napa, kita belajar ya. Salah mergo nggarap iki luwih becik tinimbang ora salah ning ora nggarap. Ora salah lho nggarap ora kok. Ya ora salah. Kalau salah mergo ngerjakan, kita jadi tahu salah kita sehingga sebenarnya salah nih gitu loh. Kan jadi manfaat lagi. Monggo silakan yang lain. Ini soalnya Mas Nur Wahid, silakan. Silakan. Ahli warisnya istri, bapak, ibu, anak laki-laki. 24 hartanya ya, gampang 24. Kita bener kayak begini. Cilik banget, rasa gede Pak anu Pak Pri. Pak Pri. Oke. Ada yang ditanyakan? Itu ya. Jadi istri 1/8. Kemudian bapak dan ibu itu 1/6. Balik ini tadi kan ya. Ini kan istri berarti yang di bawah ini. Istri 1/8. Kenapa 1/8? Mayatnya punya anak gitu. Istrinya 1/8. Terus bapak sama ibu kalau ada anak berapa? 1/6 ini kan. 1/6 berarti sudah 1/6 jadi kejadiannya 11 padahal harta warisnya 24 dikurangi 11 13 anak laki-laki itu dapatnya 13 gitu ya. Ada yang masih bingung nih? Kalau masih bingung tolong tanya nih, ampun Kendel, kenapa? Jadi yang ini kan ini ya 24 1/8 kali 24 24/8 3 1/6 kali 4 24 dibagi 6 4 terus 1/6 kali harta waris juga 24 dibagi 6 hasilnya 4 gitu. Sisanya ini kan 24 yang sudah dapat ini 4 3 berarti 11. Maka sisanya adalah 24 dikurangi 11, hasilnya 13. Yang paling banyak anak laki-laki karena anaknya cuma 1, nek putranya akeh gitu ya, nanti gitu. Dengan ya, anaknya berapa, tinggal berapa anaknya. Kalau 1 ya semuanya untuk anak laki-laki karena dia asobahnya.
Asobah itu mendapatkan sisa harta. Semua dari harta yang masih sisa itu dimiliki oleh asobah. Asobahnya lebih dari satu, ya nanti dihitung seperti yang biasa kita kerjakan kan ya. Anak laki-laki bagiannya 2 kali anak perempuan. Mas Khalid pun nggih iki. Sampun. Pak Toyib, enggak Toyib. Jenengan sing anu, kasusnya dengan dhewe ganti. Kecuali nek ada pertanyaan lho nggih. Itu bener. Monggo Pak Tris, Pak Bakir, Pak Sehman. Nek mboten paham mboten apa-apa, nangotke mawon, mboten apa-apa. Jangan malu. Jangan malu bertanya. Ternyata nggih monggo Mas Pak Toyib. Kasusnya sendiri gitu, yang dianggap mati kita ya, kita dianggap mati dulu. Dihapus saja dulu ya. Dihapus to ya mawon. Gen terusane gen beda. Aja melu sing niku nek cocok kadang-kadang gedene beda ngono. Agak besar aja Bapak yang sepuh biar bisa melihat. Dintekke sak napa jenenge? Pak tulis ya ora apa-apa. Digarap sik nggih. Waktu 5 menit lah, 5 menit. Kalau meniti nggih. Silakan dikerjakan itu ahli warisnya bapak, ibu, istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Kaidahnya masih seperti ini ya, bapak, ibu, istri ke bawah ini, anak ke depan atas sana. Perhatikan kalau ada anak laki-laki, anak perempuan itu gabung dengan anak laki-laki jadi asobah bareng-bareng. Jadi anak perempuan bukan dapat setengah nih, bukan. Ini kalau tidak ada anak laki-laki kok. Nah, antara anak laki-laki bukan ngeten. Ikut anak tadi asobah bersama istilahnya. Jadi asobah bersama. Coba dikerjakan dulu ya, urek-urek dulu. Waktunya masih cukup. Jazakallah.
Nggih Pak Kamidi kok bener kan. Pak Kamidi. Oh iya. Oh. Montelas. Tapi yang mau ngerjakan, monggo. Anu nggih, Satris untuk kita kalau tak tegolas. Monggo silahkan terus.
Kemana nih? Daerah kemana? Ini sama dengan 3/5. Kalau 13 dibagi 5. Ini kan? Ini kan sebagainya Bapak 6, 4. Cara yang ini. Nah, ini ini caranya bikin orang ini. Jadi nek pecahan yang butuh, perkara sing butuh ini di korok. Kalau korok apa? Di pasnya dituliskan. Tuliskan 6 dikali 24 1, benar nggih? 24 1 kan ya pada kali 24. 1 kali 24 sama dengan 4. 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi kalau caranya mungkin kan jadi kita dalam matematika ini barisan ini. Oke ini palikor ditolong berarti mantap itu ditolong. Ya, maka kita harus belajar. Ini kan belajar dari mana? Apa? Belajar. Nah, padahal tulisannya jumlahnya palikor 17 ini Mas. Nah, kedua sini di korok 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Bagiannya 2 anak laki-laki, baru apa? Bagian misalnya anak perempuan sisi ya, jadi di mau ini ya. Semuanya saya kurangnya terluas dari di bawah. Mau katanya 2, nah jadi 2 anak laki-laki 2,6 kali 4 sama 10. Masing-masing anak laki-laki 5,2. Pun bingung. Pertanyaannya pun bingung. Oke. Nanti sama.
Itu mesti siji. Nanti langsung maju siapa sih? Susah dong, masing-masing anak laki-laki. Masing-masingnya kurang. Ini kalau anak ada wakaf satu akhir itu ini 5 ya saya wakaf. Waduh. Nanti
Nenek sudah meninggal. Istri malah tanya ini, Soalnya sinten iki? Pak Waris. Pak Waris. Nanti saya pun rampung. Ibu mertua. Sana Pak Toyib kan nulis bawa mertua ini. Pak Warno tadi mikir. Untuk orang ya, ya. Jadi gini ini semata-mata bukan hanya masalah pembagian ya, tapi lebih kepada syariatnya. Syariat Islam itu harus kita tegakkan. Bukan semata-mata pembagian hartanya, tapi lebih kepada penegakan syariatnya. Kalau hartanya banyak itu biasanya kan orang semangat bagi, tapi kalau hartanya sedikit kadang-kadang PNW jangan begitu, tetap didul, gitu, tetap dibagikan. Sedikit apapun juga tetap dibagikan, karena Allah menyuruh begitu, gitu ya. Allah, Rasul menyuruh seperti itu. Jadi enaknya hartanya ini mau kelambi ya didum kelambi nih, gitu ya, didum. Sesuai dengan pembagian ini seprapat di kowe gitu loh. Lagi sing meninggalin putri, masa aku nggak mau kelambi, ya kan didol kan bisa, gitu loh ya, diterima dulu, dum-dumane kuwi, arep didol monggo, arep dikekne garwane ya monggo kan gitu, kekne putrane ya bisa gitu. Jadi sampai hal-hal yang begitu pun kita usahakan untuk dibagi. Neng mobil ya wes, mobil iki seprapat ngene iki sing sapertelan ngene iki ngoten lho. Yang paling enak tentu dibayar. Salah satu noroki gitu loh. Noroki kan dadi duit nggih, bisa dihitung. Nek ojete mobil tak ditoroki ya ora iso dihitung. Bagian bane ora iso ta nggih? Ndak bisa. Sing dereng nate maju sinten? Nah, sekali-sekali maju kok.
Ini jatahnya Pak Warno. Oh, jadi Pak Warno, oke. Oke, entah si Pak Warno sih. Nggak usah ke susu, pelan-pelan nggak apa-apa. Kalau anak yang masih dalam kandungan itu masuk nggak? Anak dalam kandungan itu di apa namanya? Kalau bisa di USG dulu, nanti dia dapat Batasannya umur kandungan ya 4 bulan. Sudah ada nyawanya, ada nyawanya. Kalau kira-kira tidak ada USG ya diperkirakan dulu, perkirakan lanang kalau saya dulu. Nanti begitu putri kan berubah kan mengurang. Kalau diperkirakan laki-laki, ternyata lahir perempuan, kan ahli waris yang lain dapat tambahan bagian gitu loh. Kan diperkirakan putri, ternyata lanang, dilongi kan sakit gitu loh. Jadi dalam kandungan dihitung, diperkirakan dulu. Kalau ada USG bisa, ini jenis kelaminnya apa. Ternyata nanti meninggal, lahir meninggal ya, dia punya harta waris saya itu dihitung lagi gitu. Ini anak yang masih dalam kandungan dihitung. Kalau dia sudah berusia 4 bulan, sudah ada nyawanya. Kalau belum pun dihitung juga boleh, lebih baik dihitung karena hitung-hitungan tadi daripada nanti lahir terus nggak dapat apa-apa, ya tetap lebih baik lahir itu sudah punya. Orang tuanya non muslim yang meninggal orang tuanya, pokoknya yang bukan orang Islam itu tidak mendapat warisan, tidak memberi warisan dan tidak mendapat warisan. Yang meninggal Kristen, anaknya ada yang muslim ya, secara syariat tidak mendapat warisan anaknya, tapi biasanya dikasih ditompo wae dikasih, tapi bukan berdasarkan syariat Islam tidak dikasih harusnya. Nek wong Jawa kan tetap dikei nggih, wong anake ya dikei tompo wae nek dikei. Nek dikei aja nuntut wong ora anu jan ora hake. Monggo Pak Warno.
Oh iya, Pripun? bener sih. Niki soalnya saking Pak Waris nggih. Iya. Pripun Pak Waris? Cocok mboten? Sing soal Oh, sing soal bingung. Bapak 1/6 nggih. 24 kurangi 11. 24 kurangi 11 itu kan 13 nggih. 13 berarti dibagi pinten 13-nya itu? Dibagi 6. Bagi 6 jadi 13/6. 13/6 itu bagiannya anak perempuan. Gitu. Terus anak perempuan masing-masing dapat 13/6. Anak laki-laki dapat 13/6 kali 2. 26/6 atau 13/3 gitu. Ini pecahan di pengkel loro niku kan saged sing di anu ndhuwure atau sing iso di para loro kan ngono nggih. Dhuwur dikalikan 2 atau bawah dibagi 2. Jadi kalau mau dibuat pecahan nggih, kalau mau dibuat pecahan ya 13/6 itu bagian setiap anak perempuan. Kalau setiap anak laki-laki bagiannya 26/6 atau 13/3. Hasilnya itu. Benar tak? Tidak ada masalah? Monggo Pak Warno. Sekarang Pak Warno Genten. Putune ya dihitung, cucu genokeh lho. Susunya berapa? Sekarang dengan putu kok ini. Sebentar Pak Warno. Itu akan dapat dulu. Dan dia Dua anak perempuan masing-masing dua seperempat. 2/6. Untuk dikalikan dua. Masing-masing. Masing-masing. Setiap anak perempuan. Oke. Kandungan itu di situ ada anak perempuannya juga. Bahasane Pak Guru. Sekarang bukan Pak Guru ya. Atasnya itu kan Pak Wali. Atasnya kita tidak apa-apa. Nggak akhirnya bayarinnya titik sini kan itu bang biasa. Menantu itu serau. Belakangnya yang Rene. Nah, Sing kono ra ketok. Ahli warisnya istri dan 2 anak perempuan ya. Istri dan 2 anak perempuan ini bagus, contoh soal bagus ini. Nanti kita perlu garap ini. Bisa beda. Karena nenek cah lanang, nenek anak lanang istri dan 2 anak perempuan. Saudara laki-laki itu di sini. Bagian. Ya enak. Coba. Aku sih. Ada mau punya saudara laki-laki? Ada saudara laki-laki. Saudara laki-laki kandung apa seibu? Kandung ya. Ya, ini warisnya ini.
Ini perlu cek yang bagian saudara ya, berarti ya, ini dilihat. Halaman 12 dan 13 kalau mau buka bukunya, brosurnya. Kalau untuk saudara itu halaman mulai halaman 12 paling bawah kanan ya, dan halaman 13 paling kiri, yang kiri atas. Itu mengerjakannya seperti biasa, istri dan 2 anak perempuan dulu, nanti tinggal saudara laki-laki itu. Ini giliran sing maju sinten tadi? Pak Tris. Oke, Pak Tris, Pak dosen. Biasa maju gitu. Nama-nama garap. Monggo. Monggo. Kamu itu udah pengen ngapus nih, jadi ngapus. Saya agak bingung saudara laki-laki ngajupun akum sing pundi. Yang laki-laki ini halaman 12. Istri bener 1/6 loh Pak. Terus 1/8. Istri 1/8. Oke. Nah ibu 1/6. Nah istri 1/8. Dua anak perempuan pinten? Anak perempuan 2 atau lebih. Ini nanti tidak sisa dari ini. Nggih, betul, nggih. Sisa dari ini. Nggih, jadi istri berapa dulu? Sing Sing diagem sing niki 12 niki lho. 12 tekan 13. Lagi. Sing ngandhap niki, tak derenge niki. Niki, nggih. Terus kan tutuke mriki to? Nggih. Jadi istri riyen pinten? Istri 1/8. Oke. Ganti spidol sana sih. Spidolnya bener ketok. Spidolnya gantos. Niku bener medal. Anu dia mencari. Didelik kae sing mati. Sing mati diseni sudah jelas delik. Deliknya tetap mati. Tak kirangnya toh. Saudara laki-laki kandung, sing kandung, nggih. Nggih, terus. Berarti itu 1/3 ya? Boten. Anu nomor 5. Niku kan ngeten. Nah, terus kita lihat ya saudara nggih. Jadi sekandung saudara laki-laki sekandung. Nggih, niku harus nomor niku kudune nomornya salah niku. Kudune nomor Awan. nggih. Niku kan loro kabeh kudune 10, 11, 12, 13, 14 kudune niku.
Itu nomor 14 nih. Nomornya sing kleru. Dados gini nggih. Sing nggih. Mboten ngeten Pak Tris, niki ngarepe ngeten. Sik jangan lenggah sik men, lenggah sik nggih. Ini kan saya tunjukkan di sini nggih, gen ketok. Sik. Dek mau yang endi to mau. Ya. Kita lihat di halaman pinten 18. Nggih, 18. Sik nek sing kurang nek kula goleki dereng ketemu niki. Anak perempuan. Nah niki ya. Jadi saking mriki saudara laki-laki sekandung nggih. Pertama pertanyaannya gini, apakah mayit meninggalkan orang-orang tersebut di bawah ini, baik sebagian atau seluruhnya? Siapa itu? Bapak. Meninggalkan bapak mboten? Mboten nggih. Anak laki-laki ngeten mboten? Mboten. Kakek ada ndak? Tidak. Cucu laki-laki ada ndak? Tidak. Kalau tidak meninggalkan mas ini, cucu laki-laki ada? Cucu laki-laki dari anak laki-laki loh. Jadi cucu niku hanya dari anak laki-laki. Ini kalau, oke, betul, ini kalau, saya mau ini digatek kesek nggih. Cucu itu yang dapat cuma dari anak laki-laki. Nah, niki lho, niki cucu niki. Nah, yang sini niki ireng kabeh, tidak dapat. Jadi cucu dari anak perempuan itu tidak akan dapat, tidak bisa dapat gitu loh. Pejobo nek entek kabeh nek guru kuwi lah nanti lain, tapi prinsipnya ini enggak dapat dulu. Enggak dapat, makanya ini tidak ada cucu laki-laki itu, yang disebut cucu laki-laki adalah dari anak laki-laki. Oke. Terus niki di halaman niku 13 nggih. Terus kalau memang meninggalkan, maka saudara laki-laki tidak dapat. Satu saja ada, dulu lanang ora oleh gitu. Tapi faktanya kan tidak ada. Karena tidak ada, kita pindah ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 di bawahnya niku nggih. Tidak langsung dijawab, tapi pindah dulu, ada soal yang lain lagi. Sekarang soal nomor 2, dalam kondisi tidak ada ini semua nggih. Ini kan tidak ada semuanya. Maka ke soal nomor 2. Apakah mayit meninggalkan orang-orang ini berikut ini baik sebagian atau seluruhnya? Satu saja cukup, tidak harus semuanya. Satu bisa. Ibu, ada enggak? Tidak ada. Suami atau istri ada enggak? Ada. Cukup lagi satu. Anak perempuan ada enggak? Ada. Nah, sudah. Kalau iya, karena ada anak perempuan, ada istri, ya. Istri ada, anak perempuan ada, maka kita pindah ke soal nomor 8. Nah, pindahnya ke soal nomor 8. Ini kok jadi tiba ini? Apakah loh? Iya ini. Apakah mayit meninggalkan saudara seibu? Ini kok jadi ambruk nih mau berbun. Nah, sekarang pertanyaan nomor 8. Apakah mayit meninggal saudara seibu? Kan saudara seibu mboten niku? Mboten. Maka kita ke soal nomor 10 ya. Ke soal nomor 10, pindah ke nomor 10. Apakah mayit meninggalkan saudara kandung perempuan? Mboten. Tidak ada. Karena tidak, maka kita ke tidak. Karena tidak, maka saudara laki-laki kandung menjadi asobah. Nah niki pun pikantuk saya bagiannya. Maka saudara laki-lakinya Pak Warno itu, kalau Pak Warno meninggal, mendapat jadi asobah. Nah gitu loh, asobah itu sisa harta. Sisa harta. Nggih, sisa harta. Berarti Jadi niku ini kita hitung bagian anak perempuan. ya, jadi jenengan ngitung saat niki istri pinten, anak perempuan pinten, sisane mungkin dikene saudara laki-laki ini. Anak perempuan ini nomor 2 atau lebih. Anak perempuan 2 atau lebih itu kan 2/3. 2/3. Nggih, 2/3. Lebih digarap.
1/8. Nggih, 2/3 kali 24 pinten niku? Jadi di sisanya Sisane pinten? 4 dikurangi 3M. 3 berarti 2. Dikurangi 16 barang loh. 16 ini. Dikurangi 19 berarti. Oh sama lah. Dikurangi 3, dikurangi 16. Padahal dikurangi 19. 3 16 ditambah PC nanti gampang. Berarti ada 5M. Nggih, leres. Nggih. Nggih, ampun. Monggo. Nggih. Langsung bajuan. Lah niku jam 09.00 niku kula kuwi mulai jam pira kok. Jenengan cedak lah kula adol. Nggih. Maaf Bapak Ibu, setelah saya menggarap ini lalu itu kan ada PR suruh membuat soal lalu dijawab sendiri gitu kan. Nggih, nggih. Nah, kebetulan yang saya bikin soal ini kebetulan saya tidak memikirkan saudara laki-laki. Nggih, nggih. Maaf. Nggih, nggih. Enggak apa-apa. Nah, khusus untuk kami yang kami bikin ini hanya sederhana sekali. Jadi kami Sutrisno itu menjadi mayit istilahnya, lalu kami punya ahli waris, istri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Jadi sangat sederhana sekali. Nggih. Yang saya bikin itu. Oke, nek ada anak laki-laki saudara enggak dapat. Oh gitu. Nggih. Saudara niku mahjub. Jadi penerus enggak masalah. Enggak masalah. Jadi tidak disebutkan untuk apa-apa ora oleh niku. Nggih. Ini seakan-akan betul. Nggih, nggih. Lalu kami menjadi orang kaya, harta kami 30M. Wah, nggih. Nek garepe gen penak nggih. Lalu yang 6M itu insya Allah akan kami sumbangkan untuk pembangunan masjid. Wah, nggih. Lalu pertanyaannya ini coba tolong dihitung bagian untuk masing-masing ahli waris. Nah, saya bisa menghitung harta yang Saya ini di GPR pun dijawab, Bro. Di GPR toh? Di GPR mawon. DPR. Nggih. Oh ngasan. Nggih. Sampun maturun. Mboten ini di GPR bener di kelawasane. Ya, sekarang PR-nya nggih. Ahli warisnya istri, terus 1 anak laki-laki 1 nggih. Anak laki-laki ini setunggal apa kali? Oh 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Oke. Ahli warisnya adalah istri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Harta warisnya 30M. Nah, 30M. Terus 6M mau diinfakkan untuk bangunan masjid. Nah, sudah ya. Dan ini Pak Nikol ya. 30M yang 6M. Oh, ada nonton ditulis gitu memang soalnya memang juga begitu nggih. Jenazah aku mikir ngoten nggih. Ya, sekarang dihitung bagian masing-masing ahli waris. Oke, nanti kita kerjakan besok ya. Cukup nggih? 30M, 6M untuk masjid, ahli warisnya istri, 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Nggih. Baik, sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan di waktu yang datang. Qouli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.